Ditanya soal ex-tim Mawar di tubuh Kemenhan, Prabowo mereka adalah prajurit-prajurit yang terbaik. Secara khusus kita tahu bahwa beberapa di antaranya banyak disoroti karena pelanggaran hak asasi manusia di tahun 98, khususnya penculikan aktivis yang dilakukan oleh tim Mawar. Memang di dalam masa saat itu, tidak hanya mereka yang sebenarnya diduga bertanggung jawab, bahkan mereka hanya dianggap anggota di lapangan yang menerima perintah saja. Sementara para petingginya yang ketika itu diduga paling bertanggung jawab tidak pernah diajukan ke pengadilan. Mereka hanya dimintai keterangan di dalam Dewan Kehormatan Perwira, sebuah dewan yang dibentuk oleh pimpinan ABRI ketika itu untuk meminta keterangan sejumlah perwira tinggi. Pimpinan ABRI berjanji ketika itu untuk mengadili mereka yang memiliki komando atas perintah penculikan itu. Tapi hingga hari ini itu tidak pernah dilakukan. Bahkan tidak ragu menunjuk mantan personil tim Mawar yang pernah dihukum di pengadilan militer menjadi anak buah Bapak, menjadi pejabat di Kemenhan. Padahal kan sejarah tim Mawar ini selalu jadi bahan baku serangan publik ke Prabowo Subianto. Tapi kenapa seolah-olah Prabowo Subianto malah memelihara, terus merawat tim Mawar ini? Dengan konsekuensi serangan-serangan itu akan terus berdatangan. Kalau kita lihat, mereka kan sudah diadili, sudah lewat proses hukum, sudah selesai sekian puluh tahun yang lalu, mereka masih di tentara, dan mereka adalah prajurit-prajurit yang terbaik. Itu buat kami keluarga korban, bukan sudah semakin diinjak-injak harga diri. Artinya kami tidak dianggap lagi sebagai warga yang merasakan atau warga yang seharusnya mendapat perhatian dari seorang presiden yang telah pernah memanggil kami ke istana. Jadi kadang-kadang suatu peristiwa karena perubahan iklim politik, perubahan itu akhirnya disalah tafsirkan, disalah artikan. Kan itu juga bagian daripada politik. Ya, jadi saya kira ternyata mereka bekerja dengan baik, mereka diterima dan mereka berprestasi. Walaupun ada catatan pernah dihukum. Saya kira begini ya, kalau Anda tahu peristiwa-peristiwa itu, kalau kita bicara lagi peristiwa-peristiwa itu juga ada suatu proses di mana dari versi kita sebagai pejabat, sebagai aparat waktu itu, ya kan, kalau ada kasus atau ada suatu komplotan, kita harus mencegah itu kan. Nah, kalau kita mencegah itu dengan kita menahan orang, kemudian pemerintah berubah, itu kan berubah. Tapi bahwa niatnya itu adalah untuk mengamankan rakyat, untuk mengamankan bangsa. Saya kira itu, dan ini sudah berkali-kali dijelaskan. Nah, dengan keputusan seperti saat ini, muncul pertanyaan, apakah memang selama ini mereka pernah menjalani hukuman, dan apakah mereka benar-benar diberhentikan dari kedinasan? Kalau memang misalnya tidak terbukti bersalah, apakah selama ini pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka atau kepada keluarga korban? Hal-hal semacam ini yang saya kira seharusnya diperhatikan oleh kantor presiden, khususnya tim penilai akhir yang memeriksa rekam jejak dari seseorang yang hendak dipromosikan di dalam jabatan strategis pemerintahan. Sejumlah anak buah Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan merupakan ex-tim Mawar. Tim Mawar adalah sebuah tim kecil yang dibentuk Komando Pasukan Khusus atau Kopassus untuk melakukan operasi penculikan. Najwa Shihab pun menanyakan hal itu kepada Prabowo dalam acara Mata Najwa bertajuk Eksklusif Prabowo Subianto yang tayang 30 Juni 2023 kemarin. Tapi bahkan bapak dari ragu
Tapi bahkan Bapak tidak ragu menunjuk mantan personel tim Mawar yang pernah dihukum di pengadilan militer menjadi anak buah Bapak, menjadi anak buah Bapak di Kemenhan. Padahal kan sejarah tim Mawar ini selalu menjadi bahan baku serangan publik ke Prabowo Subianto. Tapi kenapa Prabowo Subianto seolah-olah bahkan memelihara terus merawat tim Mawar ini dengan konsekuensi serangan-serangan itu akan terus berdatangan, kata Najwa. Prabowo pun menjawab bahwa ex-tim Mawar sudah diadili puluhan tahun silam. Dia percaya bahwa ex-tim Mawar itu merupakan prajurit-prajurit terbaik. Kalau kita lihat, mereka kan sudah diadili, sudah lewat proses hukum, sudah selesai sekian puluhan tahun yang lalu. Mereka masih di tentara dan mereka adalah prajurit-prajurit yang terbaik, jawab Prabowo. Dia mengatakan kadang-kadang publik keliru menafsirkan karena perubahan iklim politik. Jadi kadang-kadang suatu peristiwa karena perubahan iklim politik merupakan perubahan itu akhirnya disalah tafsirkan, disalah artikan. Kan itu juga bagian daripada politik. Jadi saya kira ternyata mereka bekerja dengan baik. Mereka diterima, mereka berprestasi, jelas Ketua Umum Partai Gerindra ini. Ketika Najwa mempertegas soal ex-tim Mawar yang telah dihukum, Prabowo kembali menjelaskan konstekstualnya yang berbeda. Saya kira kalau Anda tahu peristiwa-peristiwa itu, kalau Anda bicara lagi, itu juga ada suatu proses di mana ada versi kita sebagai pejabat. Sebagai aparat waktu itu ya kan, kalau ada kasus atau ada yang suatu komplotan, kita harus mencegah itu kan. Nah, kalau kita mencegah itu dengan kita menahan orang kemudian pemerintah berubah, itu kan berubah. Tapi bahwa itu niatnya untuk mengamankan rakyat, untuk mengamankan bangsa, saya kira ini sudah berkali-kali dijelaskan. Tanda Baca Pres Gerindra ini.